Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memasuki satu topik yang baru di dalam pemikiran kita tentang kekayaan. Saya kira siapapun akan suka berbicara tentang kekayaan, karena bukankah itu menjadi sesuatu yang kita cari di dalam kehidupan? Bukankah untuk itu kita bekerja keras untuk kekayaan? Bahkan kadang-kala tidak sedikit orang yang kemudian terpeleset, terjebak dalam tipu menipu, korupsi demi kekayaan. Nah, apa Alkitab tentang kekayaan, saudara? Saya kira ini perlu untuk kita pikirkan karena di dalam sepanjang sejarah kekristenan ada orang yang anti kepada kekayaan dan memilih untuk hidup miskin menderita. Tetapi ada orang yang atas nama Tuhan berkata bukti diberkati adalah kaya luar biasa. Jadi semua berdalih karena Tuhan, untuk Tuhan. Nah, mana yang betul sebetulnya? Menderita untuk Tuhan, ya, lalu dengan miskin dan askese, atau kemudian kaya raya karena Tuhan? Nah, mari kita pikirkan sama-sama. Apa kata Alkitab? Bagian yang pertama yang akan kita pikirkan pada kesempatan ini, saudaraku, terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 18 sampai 20. Ulangan 8, 18 sampai 20. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengar suara Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku, bagian pertama akan kita memikirkan kekayaan itu apa dan dari mana. Kalau kita berbicara secara pandangan atau pemahaman umum, kekayaan adalah jumlah aset yang kita miliki tentunya. Aset itu bisa bergerak, tidak bergerak. Iya, lebih gampang kita mengatakan aset itu atau harta saudara itu bisa ada rumah, tanah, mobil, kan begitu ya, kendaraan-kendaraan lainnya, uang, tabungan, atau saham, ya obligasi dan lain segala macam yang tersimpan pada berbagai tempat. Nah, mari kita mulai memikirkan, saudaraku, apa yang diajarkan Alkitab kepada kita tentang kekayaan. Kekayaan ternyata adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, sumbernya adalah Tuhan. Jadi Tuhanlah sumber kekayaan, Tuhanlah yang memberikan kepada umatnya kekayaan. Itu yang pertama dulu. Nah, kalau Tuhan yang memberikan kepada umat itu kekayaan, kalau Tuhan adalah sumber kekayaan, maka berarti kekayaan tidak dosa, bukan? Pasti jawabnya tidak. Tetapi mengapa di sisi lain Alkitab banyak berbicara bahwa kekayaan itu dosa dan malapetaka? Nah, itu nanti akan kita bicarakan. Karena itulah kita perlu melihat seimbang. Maka fakta kekayaan kita adalah sumber dari Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bahwa kamu akan kaya, tetapi ingatlah, akulah Tuhan Allahmu yang memberikan engkau kekayaan atas sebuah perjanjian pemeliharaan Tuhan atas umat kepunyaannya. Itu yang dikatakannya kepada Israel. Asas Israel tidak melupakan Tuhan. Tetapi mari kita lihat, saudara, baik-baik. Ini supaya jangan sampai salah mengerti. Karena saya kira masa kini ini terlalu banyak orang yang datang berdoa kepada Tuhan, lalu minta supaya kemudian kaya. Yang datang memberikan persembahan kepada Tuhan 10 perak, lalu harap kembali 100 atau bahkan 1000 dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah pembodohan yang mengerikan. Nah, ini menjadi satu mantra yang menakutkan. Ini bukan kekristenan. Iya, sehingga tabur tuah yang diatur oleh Tuhan di dalam berbicara di konteks penabur misalnya, itu berbicara tentang bagaimana orang hidup benar dan akan berbuah-buah dalam dirinya 30, 60, 100 kali lipat, bisa berubah jadi materi dan uang. Aneh bin ajaib, tapi itulah yang dikatakan. Ya, di dalam Alkitab misalnya perjanjian lama, ya, ia kemudian menjadi orang yang ladangnya Ishak diberkati 100 kali lipat. Lalu orang membayangkan itu 100 kali lipat. Jangan lupa, kalau 100 kali lipat itu sama dengan 10.000% itu. Iya, gila Pak, dapat dari mana Pak? Tetapi mau dikatakan dalam angka 10, 100, 1000 adalah bilangan genap banyak. Jadi Tuhan memberkati dia sangat limpah. Jadi jangan bermain-main angka di sana. Itu harus hati-hati dulu. Ya, dengan limpahnya Tuhan memberkati dia. Oke, tetapi mari sekarang kita lihat dulu baik-baik urutan tadi.
Ini hanya pembuka untuk membuat kita mempunyai satu wawasan pikir, saudara. Nah, kalau kekayaan datang dari Tuhan, maka orang-orang Israel pulang dari pembuangan, dimulai perjalanan mereka dengan kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Karena mereka hanya budak di sana. Mereka hanya pekerja-pekerja paksa yang tidak punya harta. Mereka hanya pekerja-pekerja kaksa tanpa upah. Bahkan mereka tidak lagi berhak atas dirinya. Dan di waktu-waktu terakhir, masa perbudakan itu mereka ditekan secara luar biasa. Sampai mereka bukan saja kehilangan harga dirinya, tapi sudah kehilangan nilai-nilai yang seharusnya ada di dalam hidup mereka. Mereka sudah bukan lagi seperti manusia. Ironis, itulah keadaan orang Israel. Itu sebab orang Israel diperingatkan dengan keras supaya jangan menghina orang atau memperbudak orang lain. Nah, sekarang kita akan melihat, saudaraku, bagaimana orang-orang Israel kemudian dituntun, dipimpin, digarap di dalam kehidupannya supaya mereka bersungguh-sungguh. Maka aspek yang berikut kita lihat, orang Israel berangkat dari Mesir sebagai orang miskin, bukan? Enggak punya apa-apa. Mereka mulai dari perbudakan. Maka mereka berjalan. Di dalam sepanjangan perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Israel, kita tahu betul Tuhan yang mencukupkan mereka. Dari mana mereka makan? Oh, karena mereka kaya, persediaan banyak. No. 40 tahun Tuhan pelihara mereka. Diberi makan, minum, cuma-cuma. Ada burung puyuh melengkapi gizi mereka. Alangkah luar biasanya. Kemudian mereka tiba di tanah perjanjian. Tetapi jangan lupa seperti yang sudah kita pikirkan beberapa kali. Bahwa orang-orang Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka berbuat banyak hal yang salah. Mendatangkan murka Tuhan. Dan Tuhan tidak segan-segan membantai mereka. Ribuan orang dipagut ular. Ribuan orang ditelan bumi. Dan belum lagi kematian lainnya. Tuhan yang serius adalah Tuhan yang memberkati, tetapi juga Tuhan yang menghukum. Tuhan bukan Tuhan yang murahan. Sekalipun Tuhan adalah Tuhan yang pemurah. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sesudah bagian itu bergerak, berjalan. Maka kemudian kita melihat bagaimana di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Menjadi sesuatu bagian yang tidak sederhana. Pergumulan-pergumulan yang dilewati. Menjadi tantangan demi tantangan yang harus diselesaikan di dalam perjuangan yang mereka jalani. Nah, orang Israel sampai di tanah Mesir, saudaraku. Lalu Tuhan memberikan kepada mereka tanah. Ada 12 suku. 11 mendapat tanah, 1 tidak, yaitu Lewi. Karena Lewi harus bekerja untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Menarik sekali, saudara. Bagaimana kemudian di dalam hal yang mereka kerjakan itu. Ada satu nilai-nilai yang menjadi penting. Di dalam prinsip yang digambarkan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Sehingga 11 suku bekerja. Mereka mendapatkan tanah. Nah, sekarang mari kita lihat dari mana mereka dapat tanah. Dari Tuhan. Bagaimana mereka bisa kaya? Jawabannya gampang, bukan? Mereka harus rajin mengerjakan tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi bukan angkat tangan berdoa, bukan kasih persembahan 10 perak, lalu besok dapat 100 perak. No, karena Tuhan itu bukan satu ilah-ilah yang selalu mengumpan orang dengan berkat-berkat yang kosong. Kalau cuma mau seperti itu, pergilah ke Gunung Kawi, maka Anda akan mendapat kekayaan berlipat-lipat. Pergilah ke dukun. Iya, daun nangka pun bisa jadi duit di rumah Anda, bukan? Tuhan kita tidak seperti itu. Jadi Tuhan mau memberikan kepada kita kekayaan, Dia sumbernya, iya. Tetapi kerjakan apa yang diberikannya kepadamu. Maka orang-orang Israel wajib panggilannya, wajib hukumnya untuk mengerjakan tanah mereka. Sehingga tanah itu akan mendatangkan hasil kepada mereka. Oh, jadi kalau begitu Pak, mereka itu kaya karena kerja, bukan karena Tuhan. Salah lagi. Tentu saja mereka harus kerja dan berkeringat untuk mendapatkan hasil. Tetapi siapa yang membuat matahari dan hujan datang silih berganti, tepat sesuai musimnya, sehingga tidak mengganggu panen, bahkan sebaliknya bisa membuat panen berhasil maksimal. Bukankah Tuhan? Itu loh. Tetapi bukan berarti Anda memberi 10 perak tadi lalu kembali 100 perak. No, Tuhan mau engkau mengambil itu dengan keringatmu. Karena Tuhan memberi kamu tangan, kaki. Tuhan memberi kamu otak, badan untuk berpikir, menggarap, bekerja. Tuhan memberi kamu lahan, tempat untuk kamu mengaktualisasi semuanya. Kristen diajarkan bertanggung jawab. Kekayaan bukan barang dosa. Tetapi kekayaan bukan curian. Kekayaan adalah hasil keringat
di mana Tuhan memberkatinya. Maka orang-orang Israel bekerja, saudaraku yang kekasih. Hebat sekali. Mereka terus bekerja. Maka kemudian dikatakan 10% dari pekerjaan mereka harus dibawa ke rumah Tuhan. Dan Tuhan pun memberitahu kepada orang Israel bahwa 10% yang dibawa ke rumah Tuhan itu adalah untuk mengelola rumah Tuhan atau bait Allah atau kemah sembahyang. Dan tentu juga untuk kesejahteraan para imam yaitu suku Lewi. Tetapi juga untuk ketenangan, kenyamanan para janda miskin yang mendapatkan hak dan perhatian dari semuanya. Dan juga orang-orang asing. Dan Tuhan sudah melarang supaya orang asing jangan diperbudak di Israel. Karena orang Israel diingatkan mereka pun budak dulu di negeri lain. Hebat ya. Wow, mengagumkan sekali. Sehingga sistem dan cara di Israel itu begitu luar biasa. Orang seringkali mengambil perpuluhan hanya sepotong lalu selesai dan sudah. Iya, nanti satu waktu kita akan bicarakan itu. Bagaimana sebetulnya Alkitab memberikan gambaran yang lengkap tentang hal itu. Sehingga itu adalah satu sistem yang diberlakukan untuk menciptakan keseimbangan di dalam seluruh kehidupan umat. Sehingga betul-betul orang menjadi satu keluarga yang saling mengisi, saling melengkapi. Alangkah indahnya hidup sebagai tubuh Kristus, bukan? Nah, jadi saudara, kekayaan yang Tuhan berikan adalah satu kekayaan yang harus kita ambil dengan keringat kita. Tetapi Tuhan sudah sediakan di tanah yang kita kerjakan, di pekerjaan yang kita garap. Saudara bukan petani, saudara pekerja. Tuhan akan memberkati engkau. Tapi bagaimana Tuhan mau memberkati engkau misalnya kalau kamu kerja malas? Lalu doa, Tuhan tolong aku. Pas ada giliran PHK Anda nomor 1 listnya. Anda layak di PHK karena Anda malas. Tapi kemudian saudara berdoa, Tuhan tolong aku supaya tidak di PHK. Waduh, kalau buat saya, berani sekali kau berdoa seperti itu. Mestinya yang ada kau minta ampun kepada Tuhan. Karena kau sudah mempermalukan Tuhan. Katanya anak Tuhan. Tapi kamu di PHK karena listmu jelek sekali. Lain kalau realita pengurangan tenaga kerja. Sebetulnya kamu bagus tapi perusahaan tidak mampu lagi untuk mempertahankannya. Itu terhormat. Tapi kalau kemudian kamu diberhentikan karena kamu dianggap tidak mampu, tidak produktif. Itu menyedihkan. Itu berarti kamu mendukakan hati Tuhan. Malah mau minta dilindungi apa tidak memalukan. Nah ini mentalitas orang Kristen yang salah. Jadi kekayaan itu datang dari Tuhan. Yang harus diambil dengan keringat kita. Yang dimana kita bekerja secara bertanggung jawab. Orang-orang barat berkata time is money. Kenapa? Karena barat sangat dipengaruhi dengan kekristenan. Dibangun dengan kekristenan. Sehingga seluruh struktur pemikirannya adalah satu pemikiran yang sangat bertanggung jawab. Ingat kisah perumpamaan talenta. Tuhan itu pergi memberikan 5, 2 dan 1 talenta kepada 3 hambanya. Waktu kembali, ia memintanya. Mana hasilnya? Nah jadi saudara yang kekasih, Tuhan serius dengan perhitungan-perhitungan angka itu. Tuhan memperhatikan bagian-bagian seperti itu. Nah karena itu, kita seharusnya hati-hati dalam hidup kita. Tidak menjadi sembarangan, bukan? Berikanlah penghargaan kepada Tuhan yang hidup, yang hebat, yang luar biasa itu. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya, supaya kau tidak salah di hidupmu. Jalani hari-harimu, supaya kau menyenangkan hatinya. Ini kehidupan. Ini tantangan yang harus kita selesaikan dalam perjalanan keseharian kita, saudaraku yang kekasih. Nah, jadi kita melihat dengan tegas, kita melihat dengan jelas bagaimana orang-orang mendapatkan kekayaan. Mereka bekerja keras, dan kerja keras mereka diberkati Tuhan, memberikan hasil yang luar biasa. Maka orang yang cinta Tuhan, yang takut Tuhan, mana mungkin kerja malas. Orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan, pasti rajin. Orang rajin pasti pintar. Walaupun ukuran pintar relatif, saya tidak bicara IQ, tapi dia maksimal pada dirinya. Dia akan jujur karena dia cinta Tuhan. Dia tahan banting karena dia kuat dalam pengharapan. Dan dia mempunyai pengharapan masa depan yang kuat karena Tuhan yang menjanjikan. Orang seperti ini kerja, tidak mungkin tidak berhasil, bukan? Tapi gilanya kita, sudah malas, bego, bodoh pula lagi. Lalu berharap bim salah bim doa semuanya selesai. Yang penting kan berdoa, tapi kita lupa pada tanggung jawab kita. Berdoa dan bekerja. Nah jadi saudaraku, kekayaan datang dari Tuhan adalah bagaimana sikap respek terhadap Tuhan yang diwujudkan di dalam pekerjaan keseharian kita. Sekaligus kita tidak boleh abai atau lupa bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Supaya Tuhan tidak memurkai kita. Mencabut rezeki berkat dari kita. Rasanya kita sudah kerja keras, kerja hebat, kerja kuat. Ya elah, ambruk juga.
Karena kita terlalu pongah untuk mengandalkan diri. Sehingga Tuhan marah dan mencabut rezeki yang ada pada kita. Itu bahaya. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan pergumulan kehidupan tidak sederhana. Tetapi jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut. Karena Tuhan terus menyertai kita di hari-hari hidup kita. Kita adalah orang-orang yang hebat. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menggapai apa yang bisa kita gapai. Sehingga hari-hari kita menjadi hari-hari yang luar biasa. Ini menjadi perlu. Sehingga dengan demikian saudaraku yang kekasih, kita boleh hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita boleh dihidupi oleh kebenarannya yang mengagumkan. Dan hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bukankah itu menjadi indah? Itulah harusnya menjadi kerinduan pergumulan tiap orang percaya dimanapun dia berada. Sehingga dengan demikian kita bisa mengukir banyak karya. Memuliakan nama Allah. Hidup kita menyenangkan Dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Camkan, pikirkanlah pergumulan itu. Kekayaan datang dari Tuhan tapi kau harus ambil lewat pekerjaanmu. Kekayaan datang dari Tuhan tapi ini bukan soal berapa persembahanmu lalu berapa kau minta kembali pada Tuhan. Karena itu sudah menjadi sebuah kejahatan. Bagaimana tidak? Waktu kau bisa beri persembahan kau pikir itu uang siapa? Berkat siapa? Bukankah dari Tuhan? 100% kekayaanmu datang dari Tuhan. Lalu kau beri Tuhan persembahan yang adalah uang Tuhan. Lalu kau minta lagi dari Tuhan. Berkali-kali lipat dari itu. Ngeri sekali. Iya. Saya kira bukan itu tipe orang bersyukur. Orang bersyukur adalah memberi dan tidak meminta lagi. Namanya juga bersyukur. Ya kecuali memang suka hitung-hitungan sih. Nah itu orang serakah namanya ya. Nah, jadi saya kira hati-hati. Sehingga kita harus mempunyai pemahaman yang jelas. Tuhan adalah Tuhan yang amat sangat tahu kebutuhan kita. Tuhan adalah Tuhan yang amat sangat tahu lika-liku hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat tahu apa yang harus dikerjakannya dalam keseharian kita. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu jalani hari-harimu saudaraku yang kekasih. Sehingga pergumulan demi pergumulan yang ada di dalam kehidupan boleh kita lewati dalam kebersamaan. Sehingga kekayaan demi kekayaan yang kita dapatkan, kita sadari itu datang dari Tuhan dan mempunyai maksud seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kaya itu bukan dosa. Ya, tetapi awas. Miskin itu juga bukan aib. Gimana Pak ada orang kerja keras, jujur, baik, tapi dia nggak kaya? Ya, dia kerja sebagai petani. Tetapi bagi saya banyak sekali petani-petani seperti itu yang tidak punya mobil, rumah sederhana, tetapi kayanya luar biasa karena hidup puas dengan apa yang ada. Kaya tidak sama dengan tumpukan harta saja. Kaya kuantitatif, yes, tapi kaya kualitatif beda. Yesus di mana kayanya? Rasul-rasul di mana kayanya? Miskin semua itu. Ya, perhatikan itu baik-baik. Ya, zaman perjanjian baru ini ada banyak orang memanipulasi tentang bicara bagaimana hidup ikut Tuhan lalu jadi kaya raya, itulah bukti iman. Kalau begitu Rasul tidak beriman. Ini kan mengerikan ya. Maka harus hati-hati karena Tuhan melukis kita dalam kehidupan kita, mempercayakan kepada tiap kita bagian yang berbeda-beda, bukan? Sebagai pendeta, saya nggak mikir dan tidak ada di otak saya ini bagaimana kemudian saya akan kaya raya ini dan itu. Tugasku adalah elegan memberitakan Injil itu. Menyatakan kebenaran. Dan bagi saya puas dengan itu. Tuhan mengukir hidup saya dengan caranya yang indah. Dan Dia memampukan saya menikmati tiap apa yang ada di dalam kehidupan. Saya menemukan terlalu banyak orang yang uangnya jauh lebih hebat, lebih banyak dari saya. Tapi harus bertanya tentang kehidupan ini. Bagaimana menjalaninya. Bahagia rasanya bisa berbagi dan menolong orang lain di sekitar kita. Sekalipun kadang batin bertanya. Uangnya banyak, kenapa dia resah ya? Tapi itulah Tuhan kita. Unik dalam memelihara, bukan? Karena itu kekayaan tidak boleh hanya dipahami dalam satu dimensi kuantitatif, yaitu uang banyak. Tapi harus juga kualitatif, yaitu kemampuan menikmati kekayaan yang ada itu. Sehingga dengan demikian saudara, kekayaan yang datang daripada Tuhan, bukankah sudah selayaknya dikembalikan kepada Tuhan untuk kepujian, untuk kemuliaan nama Tuhan? Camkan, pikirkan itu dengan baik-baik. Sehingga dengan demikian saudaraku, kita bisa melakukan apa yang menjadi berkat mulia bagi namanya. Apa yang seharusnya kita pikirkan dalam kehendak Allah yang luar biasa itu. Nah ini yang harus
kita pikirkan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, biarlah ini menjadi satu dimensi yang pas dalam kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita bergerak dari hari ke hari di kehidupan kita, menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, berjalan di jalan Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga dengannya Tuhan dipermuliakan. Selamat mendapatkan kekayaan, bukan hanya jumlah atau kuantitas saja, kuantitatif, tetapi sungguh kemurahan Tuhan yang memberikan kita kemampuan menikmati kualitatif. Sehingga bukan berapa tumpukan uangmu, tapi berapa sadar, berapa bersyukurnya engkau untuk apa yang Tuhan kerjakan di hidupmu. Selamat menemukan makna, sehingga engkau akan mengerti apa artinya kaya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua, dimanapun kita. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk cinta kasih-Mu dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Untuk tiap apa yang boleh kami jalani, untuk tiap apa yang boleh kami alami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati sertai kami dalam tiap langkah-langkah hari-hari kami, dan terus tuntun pimpin kami di dalam kehidupan kami. Hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup di mana Tuhan ditinggikan dan orang tahu kami adalah milik kepunyaan-Mu. Karena itu berkatilah segenap hidup kami, tuntun dan pimpinlah kami di jalan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, sumber kekayaan yang sejati itu. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.